Shalom saudara, hari ini kita akan beribadah kembali, kita akan memuji, menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi
dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami bisa memuji menyembah Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan untuk kami bisa tetap bertahan di tengah wabah pandemi virus corona. Kami bisa tetap beribadah, membangun hubungan dengan Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sangat-sangat membutuhkan firman-Mu. Kami buka hati kami buat sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, sehingga bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Apa kabar? Saya berharap kita semua sehat. Ya. Di tengah situasi saat ini, kesehatan itu sangat penting saudara. Untuk itu kita harus jaga kesehatan kita dan juga jaga hati kita. Ya. Kita jaga hati kita agar tetap punya pengharapan. Ya. Hari ini kita akan bicara soal, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul menaruh pengharapan. Menaruh pengharapan. Ya. Pengharapan itu sangat penting saudara. Ya. Jadi kita mesti taruh setepat mungkin. Kisah Para Rasul pasal 23, Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 15. Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 15 dan 16. Kisah Para Rasul 24. Nanti kita lihat juga di ayat sebelum-sebelumnya ya. Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 15 dan 16. Nanti saudara bisa baca ayat sebelumnya, ayat 1 dan seterusnya. Itu judulnya Paulus di hadapan Felix. Ya, Felix ini seorang gubernur ya, yang memang berhak atau punya wewenang untuk mengadili. Nah, Paulus ini diperhadapkan di hadapan Felix sang gubernur. Nah, salah satu atau kalimat yang Paulus ucapkan, nah ini akan menjadi perenungan buat kita semua. Ya. Jadi ini pembelaan Paulus di depan Felix. Ayat 15, Kisah Para Rasul 24. Saya akan bacakan buat kita semua. Kisah Para Rasul 24 ayat 15. Aku, Paulus bilang, menaruh pengharapan kepada Allah. Sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saya ulangi lagi saudara, kalimat ini sangat penting. Ya. Aku menaruh pengharapan kepada Allah. Sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Jadi pengharapan bahwa ada kebangkitan orang mati itu sebuah pengharapan yang penting. Ya. Baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Jadi orang-orang yang benar dan orang yang tidak benar akan dibangkitkan. Ya. Cuman perbedaannya orang benar dibangkitkan untuk hidup kekal di dalam kerajaan Allah. Sedangkan orang-orang tidak benar, orang jahat akan masuk dalam penghukuman. Nah, Paulus mengerti bahwa pengharapan ada kebangkitan itu sesuatu yang penting. Ya, memang bicara soal kebangkitan itu menjadi satu perdebatan. Ya, kalau kita baca Kisah Para Rasul sebelumnya, Kisah Para Rasul 23, di ayat yang ke-6, ya, itu Paulus ya, dalam atau diperhadapkan dalam situasi yang kritis karena diperhadapkan dengan tuduhan. Ya, saya bacakan Kisah Para Rasul 23 ayat 6 sampai 10 itu bicara soal kebangkitan yang menjadi perdebatan. Dan karena ia tahu bahwa sebagian mereka itu termasuk golongan orang Saduki, jadi Paulus tahu ya bahwa ada golongan
Saduki. Nah, Saduki itu golongan ya yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Ya. Dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Jadi ahli Taurat itu dibagi dua golongan besar, Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan dan Farisi yang percaya akan kebangkitan. Ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudara, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ya, jadi Paulus percaya akan ada kebangkitan karena dia orang Farisi, sedangkan orang Saduki tidak. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Karena orang Saduki dan orang Farisi punya pengikut. Sehingga ketika Paulus bicara soal kebangkitan, orang Saduki tidak percaya kebangkitan, sedangkan orang Farisi percaya kebangkitan, maka terjadi perpecahan. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini." Maksudnya Paulus dengan mengungkapkan bahwa dia percayakan kebangkitan, orang Farisi membelanya. Ya. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Ayat 10 dikatakan, maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Jadi saudara sekalian, jelas Paulus itu diperhadapkan kepada Felix karena memang ada perbantahan atau perselisihan tentang ajaran, ya, yaitu tentang kebangkitan. Memang ajaran tentang kebangkitan itu merupakan ajaran yang penting. Gereja mula-mula mengajarkan tentang kebangkitan. Saudara, kita harus percaya bahwa ada kebangkitan. Ya, kalau kita bicara soal kebangkitan orang mati, Alkitab mengatakan kalau tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus pun tidak dibangkitkan. Yesus sudah bangkit, kemudian dia menampakkan diri selama 40 hari. Itu jelas, selama 40 hari berkali-kali Tuhan Yesus menampakkan diri. Yaitu tidak terbantahkan. Makanya perdebatan tentang kebangkitan itu sudah selesai. Tidak ada lagi perdebatan. Karena kebangkitan Kristus sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Kenapa saya katakan sebuah fakta yang tidak terbantahkan dan tidak perlu lagi ada perdebatan? Sebab ketika Yesus naik ke surga, Alkitab mencatat bahwa waktu Yesus naik ke surga itu disaksikan 500 orang lebih. Itu ditulis di 1 Korintus 15. Ya. Disaksikan oleh 500 orang lebih. Nah, untuk saudara ketahui, kitab Korintus itu ditulis ya, pada tahun 50-an. Sedangkan Yesus dibangkitkan kemudian naik ke surga itu tahun 30-an. Ya, jadi ada periode waktu 20 tahun. Artinya begini, orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga 20 tahun yang lalu, itu kebanyakan masih hidup. Ya, mereka itu jadi saksi mata. Kebanyakan Paulus bilang masih hidup. Sehingga bisa diverifikasi. Ya. Nggak mungkin ratusan orang menyaksikan Yesus naik ke surga, berarti kan dia bangkit. Jadi kebangkitan bukan suatu persoalan lagi. Kebangkitan Yesus. Makanya nanti kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 21 Mei 2020 bersama dengan orang Kristen di muka bumi ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Ya.
Yang nanti kita tunggu adalah kedatangannya yang kedua kali. Nah, bicara soal menaruh pengharapan akan kebangkitan atau menaruh pengharapan ada kehidupan yang akan datang, ini sangat penting. Kalau kita menaruh pengharapan bahwa akan ada kebangkitan, maka ada satu yang kita harus fokus. Seperti Paulus, kita kembali ke kisah para rasul pasal 24 ayat 16. Ya. Jadi di ayat 15 Paulus mengatakan bahwa dia menaruh pengharapan kepada Allah bahwa ada kebangkitan. Nah, di ayat 16 ini sikap respon orang yang menaruh pengharapan yang benar. Sikap yang benar kalau orang menaruh pengharapan ada kebangkitan. Sikap ini harus kita miliki juga. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus punya sikap seperti Paulus ini, yang menantikan kebangkitan orang mati, yang menaruh pengharapan bahwa akan ada kebangkitan. Karena saudara, semua orang tanpa kecuali akan mengalami kematian. Semua orang akan berakhir sebagai jenazah. Ini jangan sampai kita lupa atau pura-pura lupa bahwa kita semua pasti mati. Saya ulangi lagi, semua orang pasti mati. Ya. Karena itu fakta, realitas yang tidak bisa dibantah. Setiap orang yang hidup pasti mengalami kematian. Nah, setelah kematian ada kebangkitan. Makanya hidup kita sekali di bumi ini jangan main-main, saudara. Ya, karena ada fakta yang namanya kematian dan juga nanti ada kebangkitan. Nah, sikap Paulus ini kita harus miliki. Di ayat 16 dikatakan, sebab itu aku, perhatikan, sebab itu aku senantiasa. Jadi senantiasa itu selalu, senantiasa, bukan Senin Selasa. Senantiasa, selalu. Ya. Bahasa Inggris itu always. Ya. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi apa yang kita harus usahakan ketika kita menanti atau menaruh pengharapan akan ada kehidupan di waktu yang akan datang? Kita harus berusaha hidup bersih, punya nurani yang bersih. Itu saudara, apalagi sebagai orang Kristen, orang percaya Tuhan Yesus, harus punya hati nurani yang bersih, harus punya kehidupan yang bersih. Kalau kita pelajari Alkitab, hampir semua Alkitab menunjukkan hal yang sama. Ketika orang menaruh pengharapan kepada kebangkitan, menaruh pengharapan bahwa Yesus akan datang kembali, kalau kita belum meninggal, belum mati, Yesus datang kembali, kita akan berusaha hidup kudus, hidup benar, hidup suci. Alkitab menekankan hal itu, saudara. Coba kita lihat beberapa bagian Alkitab tentang hal itu. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dan 8. 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8. Nah, sebelumnya 1 Tesalonika 3 ayat 13 ya. Ayat 13 dikatakan begini. Kiranya Dia, Tuhan Allah, menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Nah, ini sama. Ya. Dikatakan kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Nah, ayat 4, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi saudara, kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi untuk hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Di ayat 3, karena inilah kehendak Allah,
pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi saudara sekalian, yang Tuhan kehendaki, orang yang menanti pengharapan kehidupan yang akan datang, itu kudus, pengudusanmu. Pengudusan itu proses bagaimana bisa menjadi kudus. Ya. Memang ada pengudusan aktif dan pasif. Ya. Pasif itu Tuhan Yesus yang mengerjakan. Ketika dia mati di kayu salib, dia menguduskan kita semua. Tetapi pengudusan aktif itu bagian kita. Kita yang mengerjakan. Kita yang mengambil bagian. Itu disebut dengan pengudusan yang aktif. Ini yang kita kerjakan. Ini menjadi sikap kita yang menaruh pengharapan bahwa setelah kematian ada kebangkitan. Di ayat 7 dia katakan, 1 Tesalonika 4 ayat 7 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi jelas panggilan Allah kepada kita bukan melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi ada roh Allah yang disebut roh kudus, itu diberikan supaya kita dimampukan untuk hidup kudus. Ya, saudara. Jadi jelas. Coba kita lihat lagi di 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayat yang ke 17 dan 18. Dikatakan begini. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan perhatikan nih, janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi jangan menjamah apa yang najis, maka aku, Tuhan, akan menerima kamu. Menerima di dunia yang akan datang kalau kita tidak menjamah apa yang najis. Jadi hidup kudus, hidup bersih itu sangat penting, saudara, supaya kita bisa diterima di kemah abadinya. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saudara sekalian, kita harus mengambil bagian dalam kekudusan. Kita yang menantikan kehidupan yang akan datang harus berusaha hidup kudus. Nah sekarang di 1 Timotius 4 ayat 10 sampai 11. Sama saudara, 1 Timotius 4 ayat 10 sampai 11. Dikatakan begini, 1 Timotius 4 ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi kita harus berjerih payah, berjuang untuk hidup kudus. Kita yang menaruh pengharapan kepada Allah, kita harus berjuang. Amin, saudara. Ayat 11, beritakan dan ajarkanlah semuanya itu. Jadi ajaran Kristen harus fokus ke hidup tidak bercacat, tidak bercela. Bukan ke hal yang bersifat jasmani, materi. Karena nanti pada akhirnya semua kita tinggalkan. Kita butuh makan, minum, tempat tinggal kita butuh. Tetapi itu bukan fokus utama. Fokus utama kita adalah berjuang, berjerih payah untuk hidup berkenan. Ayat terakhir, 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Ini ayat terakhir, saudara. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3 dikatakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Jadi saudara yang percaya Tuhan Yesus disebut anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya akan namanya.
Jadi saudara yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang percaya, itu anak-anak Allah. Nah, dikatakan, saya ulangi lagi, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi nanti kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ya, ketika Yesus bangkit, Dia mengenakan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu bisa dilihat, saudara. Dia punya fisik yang bisa dilihat. Dia bisa makan. Kalau saudara lihat waktu Yesus bangkit, Dia makan. Dia makan ikan bakar, roti panggang. Ya, begitu. Jadi bisa dilihat. Ya, bukan hantu, bukannya roh. Makanya Alkitab mengatakan, sebab kita akan melihat, we shall see him as he is. Jadi sebagaimana Yesus naik ke surga dengan tubuh kemuliaan, Alkitab mengatakan sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menaruh pengharapan mau melihat Dia, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi menyucikan diri, kata kerja aktif. Kita yang berusaha menyucikan diri. Belajar firman Tuhan, kenakan firman Tuhan, lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berjuang untuk hidup suci. Kita akan bertemu dengan Dia, muka dengan muka. Nah, saudara-saudara sekalian, pengharapan ini sangat penting. Sehingga memberikan kita energi untuk hidup suci. Ya. Apalagi saudara yang sudah umur di atas 60. Ya. Apalagi yang kita kejar, saudara. Ya. Harta kekayaan seberapa banyak. Apalagi yang sudah di atas 70. Kalau nggak hidup benar, celaka 12. Maka saudara, saya ajak saudara untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Kita nyanyikan pujian, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Kemudian kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami. Kami yang menaruh pengharapan akan kehidupan yang akan datang. Kami yang menaruh pengharapan bahwa kami akan berjumpa dengan Tuhan. Biarlah kami berjerih payah, berjuang, menyucikan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah ditebus oleh darah-Mu yang kudus, sehingga hidup kami kudus. Tetapi satu sisi Tuhan menghendaki kami untuk hidup kudus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk tetap bisa berjuang sampai titik darah penghabisan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah, kami mohonkan berkat Tuhan atas kami semua. Angkat tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.